Adik-adik, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Jangan lupa kita selalu bahagia. Hari ini kita mendalami materi tentang aku memiliki kemampuan. Adapun tujuan dari materi tentang aku memiliki kemampuan yaitu peserta didik mampu memahami manusia sebagai citra ataupun citra Allah yang unik dan sederajat baik sebagai perempuan ataupun laki-laki yang memiliki kemampuan dan keterbatasan sehingga bangga dan bersyukur. Peserta didik juga menyadari dirinya yang tumbuh dan berkembang berkat peran keluarga, peran teman, peran sekolah, dan juga peran gereja. Adik-adik, para remaja sering mengalami kesulitan untuk mengenal, mengetahui, dan menyadari kemampuan yang dimiliki. Ada penyebabnya. Yang pertama, faktor dari dalam diri sendiri, yaitu banyak remaja yang belum berupaya menemukan sendiri kemampuan yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, faktor dari luar, yaitu pengaruh pola pendidikan dalam keluarga. Misalnya, orang tua kurang memberi kesempatan kepada anak untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri mereka. Akibatnya, yang pertama, kurangnya pengetahuan akan kemampuan diri serta kesempatan untuk mengaktualisasikan, mengekspresikan, menyatakan diri berdasarkan kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dan sikap iri hati terhadap kemampuan orang lain. Yang kedua, remaja dapat menjadi bingung dan selalu mencari-cari sehingga ia tidak mampu membangun arah kehidupan dan kegiatannya secara terarah dan terencana. Hal tersebut dapat menimbulkan sikap ini hati kepada teman-teman sebayanya. Ia dapat menjadi iri bila melihat orang lain bisa melakukan sesuatu yang secara gemilang. Akhirnya, ia ingin menjadi seperti orang lain tersebut. Adik-adik, ada pun macam-macam kemampuan yang dimiliki. Ada yang mempunyai kemampuan melukis, ada yang suka menyanyi, ada yang suka bela diri, ada yang suka belajar, ada yang membaca, ada yang suka olahraga, ada yang juga suka jalan-jalan. Itulah kemampuan yang dimiliki setiap orang. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah potensi yang dikembangkan baik berupa hakikat, baik berupa bakat atau kemampuan, ataupun berupa sifat, karakter, maupun kebiasaan baik lainnya. Tugas setiap orang adalah berusaha menemukan dan mengembangkannya, yakni pertama-tama dilakukan sendiri dan juga bantuan orang lain. Caranya bagaimana? Mencari informasi dengan
bertanya kepada orang yang dekat dengan kita dan sungguh-sungguh mengenal kita. Adapun pandangan Kristiani tentang sikap dan tanggung jawab terhadap kemampuan yang dimiliki, titik tolaknya pada Alkitab. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Dalam teks ini menekankan bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang kemampuan atau talenta sebagai karunia secara berbeda-beda. Dia memanggil kita agar mengembangkan semaksimal mungkin sehingga menghasilkan buah yang berlimpah. Dan setiap orang harus bertanggung jawab terhadap talenta yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Dalam perumpamaan tentang talenta, dalam teks Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 digambarkan ada dua sikap terhadap talenta tersebut. Yang pertama, ada orang yang bertanggung jawab dan mengembangkan sehingga menghasilkan buah yang berlimpah. Tetapi ada orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak berbuat apa-apa sehingga tidak menghasilkan buah. Adapun upaya-upaya untuk mengembangkan kemampuan. Ada beberapa cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta. Misalnya, pertama, melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Yang kedua, masuk dalam suatu kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga dapat saling mengembangkan, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Dan masih banyak upaya-upaya kita untuk mengembangkan kemampuan kita. Baik, adik-adik yang terkasih, mungkin pendalaman materi tentang aku memiliki kemampuan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, jangan lupa bahagia.